Kalau kita tanya ke perempuannya pasti yang bagus saja yang nampak, yang jelek tidak akan nampak. Kurang bagus ta'aruf seperti itu begitu. Sekarang kita lihat ta'aruf itu seperti ta'aruf terasa pacah. Dan yang ketiga ada, kalau kita tanya ke perempuannya pasti yang bagus saja yang nampak, yang jelek tidak akan nampak. Ya bukan mengajak dia kencan, kan banyak orang yang ta'aruf itu sudah 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Ta'aruf ujung-ujungnya enggak jodoh. Ada juga yang sudah tunangan kan, sudah pasang cincin. Tahu-tahu nunggu 2 tahun tidak jodoh. Ya karena sudah merasa tidak cocok begitu. Itu yang kurang, yang kurang bagus ta'aruf seperti itu begitu. Sekarang kita lihat ta'aruf itu seperti ta'aruf terasa pacah. Dan yang ketiga adalah yang harus kita jalani adalah memantaskan diri bahwa saya ini memantaskan diri di hadapan Allah bahwa saya sudah siap menjadi, misalkan sebagai laki-laki saya sudah siap menjadi seorang ayah, seorang pemimpin bagi dalam keluarga. Berarti lebih ke tawakal ya. Nah, tawakalnya seperti itu. Dan banyak kan kita lihat memang kebanyakannya di masyarakat yang kita temui itu memang jalur pacaran. Tapi kebanyakan cekcok di dalam rumah tangga itu adalah sebenarnya penyebabnya karena pekerjaan yang halal diawali dengan yang haram. Kenapa kita jalur pacaran? Ya, pacaran itu tidak ada yang bersih. Berarti ada yang saya temukan Ya. permasalahan seperti itu. Kayak gimana? Kalau ada orang yang pacaran sebelum nikah kan, otomatis kalau mereka nikah, mereka itu walaupun sudah nikah ini, tapi dosanya ketika pacaran itu tetap mengalir dia, belum halal. Gitu. Ya, kalau dia sudah nikah begitu. Iya. Ya kalau misalkan dia dan satu juga kan, kalau dia habiskan waktu bersama calonnya ini ketika hubungan yang tidak halal begitu. Ketika mereka sudah halal, tidak ada kenikmatan di sana. Nah, disitulah efek daripada. Coba jelaskan bagaimana itu bisa terjadi, kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Ya seperti yang dikatakan tadi bahwa menikah itu adalah suatu pekerjaan ibadah yang sangat panjang. Kan sudah kita ketahui bahwa setiap yang kita lakukan itu di dalam rumah tangga, orang yang sudah bersuami istri itu akan bernilai ibadah. Melihat istri, pandang istri dengan senyuman, itu bernilai ibadah. Pegang tangannya, ibadah. Istri cucikan bajunya suami, ibadah. Ya, maka orang yang melakukan ibadah itu jelas godaannya berat, ujiannya berat. Tapi kan pertanyaan yang tadi itu, orang yang saya dengarkan ketika dia habiskan sebelum halal begitu, percintaan sebelum halal, itu dia habiskan untuk pacaran bertahun-tahun. Setelah mereka menikah, dia tidak menemukan kenikmatan dalam hubungan suami. Itu yang dikatakan hukum karma. Hukum karma seperti apa itu? Karena istilahnya dia coba-coba dulu kan. Sesuatu pekerjaan yang haram itu akan selalu terasa nikmat. Ya. Dan pekerjaan yang halal itu akan terasa biasa saja. Karena dia habiskan di waktu yang tidak halal begitu. Nah, ketika dia sudah menempuh halal, nah di sana dia tidak akan merasakan kenikmatan. Yang dia temukan adalah biasa-biasa saja begitu, tidak pernah merasakan kenikmatan. Dan di dalam rumah tangga ini juga banyak sekali ilmu-ilmu yang perlu kita kaji, baik sebagai istri maupun sebagai suami. Ya. Karena kebanyakan kita kita dengar dari ibu rumah tangga, saya punya anak sudah 5 orang, tapi saya tidak pernah merasakan kenikmatan di dalam panjang. Ini seorang istri. Kalau suami simpel. Kira-kira apa faktornya itu? Faktornya pertama karena tidak ada ilmu begitu, kurangnya ilmu, masih awam di dalam bab pernikahan itu, kurang persiapan. Ya. Makanya banyak kan orang yang sudah
apa namanya punya anak 5, bahkan sudah dewasa anaknya, bisa perempuan ini ya seorang ibu ini mengatakan ketika ditanya dia tidak pernah merasakan kenikmatan di dalam mandi. Itu juga kita sebagai anak muda itu perlu kita kaji ilmu-ilmu seperti itu. Ya, untuk apa? Untuk terjadi keharmonisan supaya tidak hanya laki-laki saja yang merasa puas, perempuan juga ikut puas begitu. Ya kita sebagai